Masih bersama saya Maido Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sempat menangis di depan warga saat melakukan sosialisasi literasi digital dan bahaya judi online di Cilincing, Jakarta Utara. Mutia menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatan oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Dirinya mengajak masyarakat untuk mencegah judi online, terlebih judol sudah memasuki ranah anak-anak dengan berbagai teknologi aplikasi. Menurut Mutia, alat yang dimiliki sekelas kementerian pun masih terbatas untuk bisa menindak judi online. Juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak Bejagung, saya ketemu dengan ibu-ibu, karena alat saja, secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mundur jika dirinya terbukti terkait dalam kasus judi online. Kapolri menegaskan Polri akan memberantas judi online hingga ke akarnya. Kapolri menyatakan hingga saat ini proses penyidikan kasus judi online masih berjalan. Ia pun memerintahkan anggotanya untuk memberantas praktik judi online tanpa pandang bulu. Saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia hingga ke akarnya. Kapolri akan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam kasus judi online termasuk jika hasil pemeriksaan mengarah kepada nama-nama tertentu termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi. Sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak, karena kan dulu di Kominfo terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu masih akan diproses, akan diperiksa. Sebelumnya, mantan Menteri Kominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Aristiadi, mendorong pengungkapan kasus judi online di Komdigi dan siap diperiksa polisi. Budi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Pak, nanti Katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? tunggu aja dalamnya. Kenapa? Kita siap di proses. Siap Pastikan tidak dipanggil terlibat, gitu, Pak. Pak. Pasti enggak. Berarti siap pasti nggak terlibat, Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak? Mas sudah pegawai Komdigi yang dipisah, Pak? Ya tahu lah namanya. Hari Minggu lalu, polisi kembali menangkap 2 orang tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya berperan sebagai penghubung antara bandar judi dan oknum pegawai Komdigi. Dari keduanya, polisi menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah dan uang dalam rekening sebesar 2,8 miliar rupiah. Mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN. Yang dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM. Daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga
websitenya supaya tidak diblokir. Hingga hari ini, polisi telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. 10 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang lainnya merupakan warga sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam perkembangan terbaru, Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Istri DPO berinisial A ditetapkan polisi sebagai tersangka terkait kasus judi online atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang. Dari tangan tersangka baru, penyidik menyita uang miliaran rupiah, puluhan buah perhiasan, dan jam tangan mewah. Inisialnya D. Ya, D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A, ya. Kapolri menegaskan keseriusannya dalam memberantas judi online di tanah air. Kapolri bahkan mengaku siap mundur jika tersangkut judi online. Apa yang jadi kendala membongkar jaringan judi online khususnya di Kementerian Komunikasi Digital? Siapa yang bisa memiliki kuasa sehingga mampu mengatur kerja jaringan judi online di Komdigi? Kita bahas sore hari ini di Kompas Petang bersama dengan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang, Pak Bambang. Bagaimana Anda melihat proses pengungkapan jaringan judol di Komdigi? Apakah sudah terungkap peran-perannya dan juga aliran dananya kemana saja? Kalau melihat yang disampaikan di media massa, yang disampaikan oleh Dirkrim ya memang ada kemajuan sedikit ya, tetapi ini belum menyentuh pada akarnya. Karena kalau yang ditangkap terakhir ini adalah penghubung, tentu ada pihak-pihak yang lebih di atas, yang memberikan dana untuk diberikan kepada oknum-oknum di Komdigi. Makanya memang harus ada penyelidikan yang lebih intensif terkait ini. Karena kalau tidak ya ini akan hanya sebatas operator-operator di lapangan, tapi tidak menyentuh pada akarnya, yakni otak pelaku atau bandar. Di kementerian sendiri seharusnya juga ada, sebagai lembaga pemerintah seharusnya ada satuan kontrol dan pengawasan. Yang ini ternyata juga tidak efektif. Makanya memang di kementerian ini juga harus ada pihak-pihak yang diperiksa, termasuk kalau dorongan masyarakat, Menteri Menkominfo sebelumnya yang memberikan rekomendasi pada oknum ini yang juga harus segera diperiksa seperti itu. Jadi Anda melihat peluang besar Menkominfo sebelumnya Budi Ari untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena sangat naif sekali bila seseorang yang seperti disampaikan oleh Polda Metro yang tidak diterima sebagai PNS kemudian diangkat lagi. Artinya ada sesuatu sesuatu hubungan spesial antara yang memberikan rekomendasi dengan yang diberikan rekomendasi. Makanya kalau kemudian oknum ini terlibat, sebelumnya ada hubungan apa? Makanya memang seharusnya segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti itu. Ada 10 pegawai dari Komdigi yang jadi tersangka dalam kasus ini. Atasannya apakah kemudian juga patut untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena kalau kita melihat tata kelola birokrasi, ada satuan pengawas, inspektorat di kementerian yang menjalankan pengawasan. Apalagi kalau kita melihat lokus dari oknum-oknum ini kan bukan di institusi di area Komdigi, tapi di luar. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa bisa di sana pengelolaan penutupan akun-akun situs-situs judi online ini kenapa di luar malah di Bekasi seperti itu. Makanya ini tentu ada yang memberikan izin untuk dilakukan di sana seperti itu. Terakhir Pak Bambang, apakah Anda melihat juga di sini polisi sudah mulai bergerak untuk mengejar sosok yang kuat di jaringan ini? Arahnya ke sana. Cuma saya melihat memang harus ada pendalaman-pendalaman ya.
Tetapi kalau ini hanya sebatas itu saja ya sangat disayangkan sekali, karena judi online ini kan kalau melihat data dari PPATK juga menyasar hampir 100.000 anggota kepolisian dan TNI, makanya harus gerak cepat yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pemberantasan judi online ini gitu. Komitmen Kapolri ini harus konsisten, harus dinyatakan dengan implementasi yang lebih bagus seperti itu. Kita tunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Bambang Rukmito, pengamat kepolisian dari ISE, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Bambang. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo Subianto menghubungi pemenang pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon. Prabowo juga berharap agar Trump dapat bertemu dengannya. Informasi lebih lengkap hadir usai jeda di Kompas Petang. Dan juga ada informasi mengenai penyerangan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Panglima menegaskan puluhan prajurit sudah diperiksa Pomdam dan yang terbukti melanggar akan dihukum.